Induk Organisasi Sepak Bola Internasional FIFA menyebut tragedi sepak bola yang terjadi di Malang, Jawa Timur, Indonesia adalah peristiwa yang kelam dalam dunia sepak bola. FIFA pun sudah mengirim tim ke Malang untuk melakukan penyelidikan. Tragedi sepak bola yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian dunia sepak bola internasional. Bahkan induk organisasi sepak bola internasional FIFA memberi perhatian khusus terhadap tragedi yang hingga kini menewaskan 125 orang. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, bahwa tragedi ini merupakan tragedi kelam bagi mereka yang terlibat dalam sepak bola. Dunia sepak bola dibuat syok menyusul tragedi di Indonesia usai pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Ini adalah hari kelam bagi semua yang terlibat dalam sepak bola dan sebuah tragedi di luar nalar. Saya menyampaikan duka terdalam kepada keluarga dan kerabat korban yang kehilangan nyawa menyusul tragedi ini. FIFA bersama dengan komunitas sepak bola dunia menyampaikan dukungan dan mendoakan para korban. Begitu juga dengan bangsa Indonesia, Konfederasi Sepak Bola Asia, Asosiasi Sepak Bola Indonesia, dan Liga Sepak Bola Indonesia pada waktu sulit ini. FIFA juga telah meminta laporan kepada induk organisasi sepak bola Indonesia PSSI terkait dengan insiden tersebut dan telah mengirimkan tim ke Malang untuk melakukan penyelidikan. Tragedi sepak bola ini juga membuat sejumlah klub-klub besar di dunia seperti Barcelona, Manchester United, Manchester City hingga Bayern Munchen menyampaikan rasa duka yang mendalam untuk korban dan para keluarga korban. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, dan kalau kita lihat salah satu sanksi yang diberikan oleh PSSI adalah melarang Arema untuk bermain di Stadion Kanjuruhan Malang. Lalu seperti apa tanggapan dari Arema? Sudah bergabung bersama kami di Kompas TV Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana. Selamat malam, Mas Gilang. Ya, malam Mas. Selamat malam dari Malang. Ya, Yasir dari Kompas TV, Mas Gilang. Mas Gilang, pertama tentu kita berduka dengan kondisi yang terjadi di Malang ini. Mas Yasir. Kemudian kalau kita lihat yang disampaikan oleh Ketua PSSI adalah sanksi tidak boleh bermain selama 1 musim. Tanggapan Anda? Ya, terkait sanksi yang pasti kita menerima sanksi dari Komdis karena fokus kita sekarang adalah pendataan untuk para korban, kemudian bantuan untuk para korban yang mengalami luka, dan juga santunan untuk para korban yang mengalami meninggal dunia. Baik, akan menerima sanksi tersebut dan sekarang fokusnya adalah bagaimana penanganan para korban. Bisa dijelaskan juga kepada kami dan juga pemirsa Kompas TV apa saja yang telah dilakukan untuk penanganan pasca kejadian ataupun tragedi kemarin, Mas Gilang? Ya, kita sudah mengkolek data, kita sudah mendapatkan beberapa data dari rumah sakit, dan kita sudah melakukan bantuan langsung ke sana berupa uang tunai, dan juga untuk korban yang mengalami meninggal dunia, kita juga takziah ke sana, datangi ke sana, juga dengan memberikan bantuan uang. Jadi bantuan uang tunai dari kita untuk korban meninggal dunia yaitu sebesar 10 juta. Kemudian bantuan untuk korban yang mengalami luka-luka kita kasih sebesar 2 juta. Untuk korban yang mengalami luka berat kita kasih sebesar 5 juta. Baik, kemudian sebagai... Dan untuk besok rencana semua para pemain Arema juga akan datang ke rumah sakit, juga akan takziah juga ke para Aremania yang telah meninggal dunia. Jadi semua kita bergabung di sini, kita sedih bersama, tapi kita akan merangkul bersama. Baik, sedih bersama, merangkul bersama, saling menguatkan begitu ya Mas Gilang ya. Sebagai Presiden Arema FC, apa yang menjadi evaluasi dari Anda terkait dengan kejadian tragedi yang terjadi kemarin? Ya, terima kasih. Jadi
sebenarnya sejak awal saya masuk, saya sudah banyak memberikan visi misi, banyak memberikan perubahan, baik dari fasilitas, baik dari kerangka tim, baik dari pelatihan, termasuk kita juga sering kumpul dengan para koordinator dari supporter. Kejadian kemarin memang di luar dugaan kita semua, bahwa kita menyesali adanya kejadian kemarin, dan kita juga akan berkumpul bersama, akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian bersama untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang akan merugikan klub di kemudian hari. Berarti kemarin itu di luar dugaan ya, akan terjadi sebuah tragedi yang luar biasa ini ya, Mas Di luar Gilang, dugaan, ya? Mas. Kemudian dengan menandatangani Iya, karena memang kemarin ya silakan dilanjutkan Mas Gilang. dengan semua supporter kita tanpa ada kemarin tanpa ada supporter tim lawan dari bonek, semuanya adalah supporter kita. Memang di luar dugaan kita mengalami rusuh, Mas. Kemudian penandatanganan nota perdamaian seperti yang Anda sampaikan itu menurut Anda sudah cukup untuk meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi? Ya, kita bersepakat bersama di akte notaris, dan kita berjanji bersama juga untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari, Mas. Baik. Kemudian tadi juga saya sempat berbincang dengan koordinator Safe Soccer yang menyatakan bahwa sanksi tidak bermain di kandang Kanjuruhan selama 1 musim itu terlalu ringan. Apabila perlu degradasi begitu. Tanggapan Anda? Ya, sebenarnya sanksi kita tidak bisa lagi bermain home sampai akhir musim itu sebenarnya sangat memberatkan, Mas. Yang pertama, karena kita tidak bisa dapat pemasukan dari tiket. Yang kedua, sponsor juga pasti akan banyak melakukan komplain, karena ketika kita bermain di laga home banyak sekali aktivasi kegiatan yang dilakukan di sana. Dan yang ketiga, ketika kita bermain home biasanya kan kita punya pendukung ke-12 yang menjadi semangat ekstra. Jadi sebenarnya larangan hukuman untuk tidak bermain home selama akhir musim itu sebenarnya udah cukup buat kita untuk bisa introspeksi dan kita bisa berubah menjadi lebih baik. 125 orang meninggal loh, Mas. Ya. Jadi menurut Anda dengan angka yang cukup besar, Mas. Iya. Kita di tim Arema semuanya shock, Mas. Kita di sini semuanya udah sedih, nggak bisa berkata-kata lagi, nggak menyangka bakal terjadi seperti gini. Makanya kita dari manajemen Arema, terutama saya dari presiden dari Arema FC, mengucapkan dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban, kepada para Aremania, kepada warga Malang atas kejadian yang menimpa kalian di waktu kemarin ini. baik. Semoga semua yang telah meninggal bisa husnul khotimah, dan juga untuk para korban yang luka-luka bisa segera kembali ke kondisi semula. Baik, ini yang menjadi harapan kita bersama, dan tadi yang seperti Anda sampaikan, saling merangkul, saling mensupport baik kepada mereka yang menjadi korban. Rencananya besok tim Arema, pemain Arema ini akan bertemu dengan para keluarga korban begitu untuk memberikan support begitu, Mas Gilang? Ya, besok kita bagi 3 kloter. Jadi dari 30 pemain Arema kita bagi 3 kloter, dan mereka akan berkeliling menuju satu kloternya 10 lokasi. Jadi mereka akan takziah, akan memberikan santunan, dan juga mereka akan berkeliling ke rumah sakit untuk melihat kondisi para korban. Baik, kemudian yang juga nantinya akan dilakukan oleh tim dari Arema FC sendiri apa nih, Mas, ke depannya? Tidak hanya bertemu dengan korban, tapi apa langkah ke depannya? Yang pasti kita fokusnya sekarang emang untuk para korban, penyembuhan korban, santunan korban. Ke depan kita akan meeting lagi bersama
menyikapi sanksi dari Komdis, karena kan kita masih belum dapat sanksi yang jelas dari Komdis. Setelah kita dapat sanksi yang jelas dari Komdis, kita akan melakukan meeting, menentukan strategi ke depan seperti apa. Yang pasti tim Arema, tim yang siap kapanpun untuk bertanding, dan kita menunggu aja. Kemudian ini juga menjadi duka kita semua ya Mas Gilang ya. Lalu apa yang nantinya ingin dilakukan oleh Arema FC sendiri, terutama untuk merangkul supporternya sehingga mereka tidak menjadikan bahwa tragedi ini menjadi sebuah trauma yang membuat mereka akhirnya tidak bisa mendukung klub sepak bola kesayangan mereka lagi. Ya, kita akan banyak membuat aktiviti, banyak juga menggerakkan mereka bukan hanya sebagai supporter, tapi kita juga ajak mereka menjadi seller dengan berjualan produk-produk dari Arema, merchandise dari Arema. Kita akan gerakkan mereka semua, dan kita juga akan data mereka semua dengan jelas, dengan harapan semua yang terdaftar di member itu akan banyak benefit yang didapatkan, dan juga akan banyak membantu untuk tim Arema. Baik, berarti selama ini Mas Gilang sudah ada pembinaan supporter itu memang sudah dilakukan ya oleh Arema FC ini. Apa aja yang bisa dijelaskan? Sudah. Ya, pembinaan kita awalnya emang manual, tapi sekarang kita udah by apps. Jadi mereka bisa mendaftarkan member dengan mendaftar seharga 150.000. Mereka dapat jersey, dan juga mereka bisa dapat kartu member dan juga potongan diskon jika untuk menonton pertandingan. Baik, termaksud pembinaan supporter ini agar mereka memiliki jiwa sportif begitu. Jiwa sportif yang mau mengaku jika kalah dan akan merayakan jika memang mendapatkan kemenangan, Mas Gilang. Ya, yaitu nanti bakal terus kita akan kasih banyak pelatihan buat mereka, wawasan bahwa rivalitas itu hanya 90 menit, menang kalah itu biasa. Yang penting sepak bola itu adalah hiburan yang menyatukan kita semua. Baik, terakhir Mas Gilang, apa yang disampaikan untuk supporter dari Arema dan juga pencinta sepak bola terkait dengan peristiwa ini? Ya, untuk Aremania segera kita bangkit, segera kita bersama-sama bertekad untuk kita bisa kembali lagi menjadi Aremania yang sejati, Aremania yang baik, Aremania yang panutan. Semoga kejadian ini bisa benar-benar merubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tidak ada anarkis, tidak ada kekerasan. Sepak bola itu indah, sepak bola itu adalah persatuan. Baik, sepak bola itu indah, sepak bola adalah persatuan, dan ini harus menjadi motivasi buat kita semua. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa pertandingan 90 menit ini bukan berarti harus mengorbankan nyawa, tapi ini menjadi sebuah tempat ataupun sebuah kegiatan yang bisa mempersatukan kita ya. Terima kasih Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Salam sehat, Mas.